Dan yang kedua kalinya, saya meninjaskan apa yang telah dibawakan pembicara, yaitu Aisyah Ratu, Ibu Aisyah Ratu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Kenapa demikian? Karena memang semua tadi benar, tapi untuk penjelasannya biar tidak salah paham, akan saya jelaskan semuanya. Kenapa saat itu Bu Aisyah bertanya pada saya, dan kenapa beliau akan pada saya? Sebelumnya memang sudah kenal, dan ketika itu dia belum menyadari keliru yang ada dalam dirinya. Dia datang ke saya, terus ya ngobrol biasa. Terus saya tanya, Mbak, mujadahnya di mana? Oh iya, tolong mujadahnya dibenahi. Hanya itu. Pertama kali itu. Terus beberapa hari tahun, tapi tidak hanya membahas tentang ilmu wakidiyah, hanya membahas seorang sahabat dengan sahabatnya, dan mengenai perjuangan yang secara umum saja, tidak khusus. Dan puncaknya di saat hari raya Idul Fitri halal di pondok pesantren Al-Munadharah dulu. Kemudian Aisyah bingung, apa perbedaannya Bayi dengan Kanjeng Rama? Kok sama-sama Qaddasallahu doan? Seperti itu, ya kan? Maaf, saya nggak bisa jawab. Itu urusan batinnya urusan Allah. Kalau saya jawab dengan tutur saya, dengan lisan saya, tidak akan bisa menerima. Itu urusan batin. Sebaiknya jawabannya dengan batin. Terus biar kamu tahu, tolong amalkan ini, yaitu tadi sudah didahulukan oleh Ibu Aisyah, yaitu aurat kamunya atau 7-17 satu kali. Kemudian hadiah Fatihah kepada Mbak Yai, tapi lengkap. Ila hadrati Mbak Yai Majid Qaddasallahu sirrahu mu'asafidiyah wa ila hadrata umul wahidiyah doanya wa awani ya sa'ini awli al-Fatihah. Itu 313 kali. Sebelum itu hadiah Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW 7 kali. Kemudian kita baca istighfar salam apa? Yaitu ya ayyuhal ghausus salamu alaika rabbi binna wandur ya sayyidi binna musilatil hadratillah. Itu lengkap 100 kali. Menyang dia. Kok abot? Lah pengen tahu enggak? Kalau pengen tahu dilakukan. Nah, apa Jos? Terserah. Bersama nih minta jawaban dilakukan. Kalau enggak ya monggo. Pikirku, ini Bani Israel yang lain. Pikir gitu. Tapi saya nggak sanggupan. Saya takut tersinggung. Tapi dalam hati ini Bani Israel. Ya nggak masalah lah. Akhirnya terus gimana ngamalkan? Nah, pertama ngamalkan dia gak kuat, hanya kali 100. Terus dia kepada saya, gimana 100? Monggo, pokoknya semakin mungkin. Terus kemudian nggak tahu beberapa hari kemudian dia bilang, alhamdulillah Gus, saya bisa 200. Belum kira, kok jadi kayak permen. Terasanya gimana? Alhamdulillah, walaupun belum mendapat tunjuk, saya sudah ada rasa. Terus sampai akhirnya sampai 1000 kali, kemudian dia itu membayar. Ketika itu Mbak Edawu ini gini, kalau salah mohon dibenarkan ya Mbak. Pertama, dia perasaannya diajak Mbak Yai ke sini. Nah, saya duduk menghadap ke timur, Aisyah di sini ada Mbak Yai. Kemudian Mbak Yai, kalau kamu ingin tahu kepada saya, sungkem kepadanya dulu. Gitu ya. Kalau kamu ingin tahu saya, sungkem kepadanya saya dulu.
sawit. Saya hanya menirukan, dan itu insya Allah itu benar jadi. Saya yang cerita dan saya tidak mengada-ngada. Saya ini menceritakan apa yang dialami Ibu Aisyah kepada saya. Kemudian terus dia bingung, gimana Gus sungkemnya? Apakah saya ke sana? Gimana sebagainya? Saya nggak tahu itu. Saya bilang gitu. Tanya pada Mbak Aisyah. Itu bukan urusan saya Mbak Aisyah. Karena saya bukan siapa-siapa. Kalau saya yang menjadi Mbak Yai, monggo tergantung saya. Dan itu urusan Mbak Yai, urusan saya. Saya terlalu. Terus yang kedua, kan nggak salah. Kalau kamu ingin tahu Al-Waqidiyah, belajarlah kepada Syafi'i putraku. Saya bingung. Saya siapa? Kok bertanya pada saya? Saya juga nggak paham Al-Waqidiyah, kan gitu. Ngapain ngapus cerewet itu cerewet. Balik belum. Tapi saya nggak bisa tirukan. Saya cerewet dia cerewet. Kemudian ada kesempatan kita datang. Nah, Mbak Aisyah datang, kita ketemu. Dia tanya, apa Al-Waqidiyah itu? Waktu itu nggak saya jawab dulu. Selesaikan dulu tugas kamu. Kalau kamu selesai, insya Allah nanti akan tahu dengan sendirinya. Kemudian dia terus alhasil dia diberitahu oleh Mbak Yai. Al-Waqidiyah itu lillah, bila rasul yukti dan seterusnya. Tapi kamu tidak bisa sebelum mendapat keterangan cara penerapannya dari Syafi'i putraku. Terus ini. Kemudian bertanya, bagaimana penerapannya, Gus? Pertama itu kan ya, kalbun. Saya beritahu. Kalau di redaksi itu memang lillah, billah, lirasul, lilghos. Tetapi penerapan daripada ilmu itu sudah seperti itu. Sebelum kita menetapkan, kita harus memahami dulu arti daripada lillah itu apa, billah itu apa, lirasul itu apa, birasul itu apa, lilghos itu apa, bilghos itu apa, yukti itu apa, dan seterusnya. Terus kalau sama sudah paham itu, baru nanti saya terangkan caranya pengeterapan. Pengeterapan ada di mana? Pengeterapan dalam batin kemudian dijiwai.